Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu diberi kesehatan ya. Baiklah, sebelum perkuliahan dimulai, alangkah baiknya kita membaca doa bersama-sama. Membaca doa dimulai. Selesai. Baiklah, kalian bisa absen di LMS masing-masing. Dan sebelum dimulai diharapkan untuk mempersiapkan perlengkapan kuliahnya. Baiklah, topik yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang dualisme. Ada 3 subbab yang akan kita bahas, yaitu yang pertama konsep dualisme. Dualisme merupakan suatu konsep yang sering kita bicarakan di dalam ekonomi pembangunan, terutama jika kita membicarakan kondisi sosial ekonomi di negara yang sedang berkembang. Dualisme merupakan keadaan yang menunjukkan perbedaan adanya antara bangsa-bangsa yang miskin dan kaya, dan perbedaan antara berbagai golongan masyarakat yang semakin meningkat. Pada dasarnya, konsep dualisme memiliki 4 karakteristik pokok. Yang pertama yaitu 2 keadaan yang berbeda, di mana keadaan yang bersifat superior dan inferior yang hidup berdampingan dan pada ruang dan waktu yang sama. Contohnya, seperti hidup berdampingan antara metode produksi modern di perkotaan dengan produksi tradisional di pedesaan. Kemudian, antara orang kaya yang berpendidikan tinggi dengan orang miskin yang tidak berpendidikan sama sekali. Contoh yang lainnya yaitu antara negara-negara industri yang kuat dan kaya dengan negara-negara yang lemah. Jadi, ada 2 hal yang ditekankan di sini, yaitu superior dan inferior yang hidup berdampingan dalam ruang dan waktu yang sama, dan semua itu merupakan penjelmaan dari keadaan yang dualistis. Karakteristik yang kedua yaitu keadaan kenyataan hidup yang berbeda, yaitu bersifat kronis dan bukan transisional. Misalnya, hidup berdampingan antara kemakmuran dan kemiskinan secara internasional. Bukanlah suatu fenomena yang sederhana yang bisa hilang karena proses waktu semata. Jadi yang ditekankan di sini yaitu adanya keadaan yang berbeda yang hidup berdampingan, namun karena adanya perubahan waktu, berjalannya waktu, maka proses kesenjangan atau perbedaan tersebut akan hilang. Yang karakteristik yang ketiga yaitu derajat superioritas dan inferioritas itu tidak menunjukkan kecenderungan yang menurun, bahkan terus-menerus meningkat. Contohnya, perbedaan produktivitas antara industri-industri negara maju dengan negara yang sedang berkembang nampak semakin besar dari tahun ke tahun. Jadi maksudnya negara yang kaya semakin kaya dan negara yang miskin semakin miskin. Jadi kesenjangannya makin meningkat dari tahun ke tahun, tidak ada perubahan, yang lebih seimbangnya justru semakin menyimpang. Karakteristik yang keempat yaitu keterkaitan antara unsur superior dan unsur inferior yang menunjukkan bahwa keberadaan tersebut hanya berpengaruh kecil sekali dan bahkan tidak berpengaruh sama sekali dalam mengangkat derajat unsur inferior. Bahkan kenyataannya unsur yang superior justru menyebabkan timbulnya kondisi keterbelakangan atau underdevelopment. Jadi karakteristik yang keempat ini keterkaitan antara dualisme yang berbeda, 2 negara yang berbeda itu tidak berpengaruh atau hanya berpengaruh sangat kecil sekali terhadap negara lainnya. Yang keempat yaitu ada dualisme finansial yang dikemukakan oleh Lamin pada tahun 1967. Ia membuat analisis mengenai pasar uang yang terdapat dalam negara yang sedang berkembang itu dan menunjukkan adanya dualisme finansial. Yang pertama, pasar uang yang terkelola dengan baik, dan yang kedua, pasar uang yang tidak terkelola, yaitu tidak berbentuk lembaga keuangan formal seperti rentenir, perdagangan perantara, pemilik modal.
Yang kelima, ada dualisme regional. Dualisme regional ini disebabkan oleh ketidakseimbangan tingkat pembangunan antara berbagai daerah dalam suatu negara. Contohnya seperti negara maju, ketimpangan negara maju itu rendah, sedangkan di negara yang sedang berkembang, ketimpangan negaranya itu tinggi dari negara maju. Contoh dualisme yang lainnya yaitu dualisme antara kota dan desa, antara ibu kota dan daerah lain, antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Yang terakhir yaitu dampak dualisme terhadap pembangunan. Dualisme menyebabkan mekanisme pasar tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya, sehingga mengakibatkan sumber daya yang tersedia tidak dapat digunakan secara efisien. Penggunaan teknologi yang terlalu tinggi di sektor modern cenderung mempersulit proses perkembangan kesempatan kerja di sektor modern tersebut, sehingga akan menambah kerumitan masalah pengangguran. Sebagian besar kegiatan ekonomi di negara sedang berkembang yang relatif miskin masih menggunakan teknik yang sederhana yang didasarkan kepada pola pikir tradisional, sehingga produktivitas rendah dan usaha untuk melakukan pembaharuan sangat terbatas. Ciri-ciri masyarakat tradisional. Ciri yang pertama yaitu taraf pendidikan sebagian besar masyarakatnya masih sangat rendah. Yang kedua, cara hidup dan pola pikir masih dipengaruhi oleh nilai-nilai agama, adat istiadat yang telah dipraktekkan secara turun-temurun, dan pandangan hidup mereka yang bersifat menyerahkan diri atau pasrah kepada kekuasaan alam. Kemudian, sisa-sisa feodalisme masih sangat dirasakan dalam hubungan sosial di antara berbagai golongan masyarakat. Selanjutnya, ciri-ciri kehidupan masyarakat tradisional. Menimbulkan beberapa macam ketidaksempurnaan pasar. Semestinya dalam suatu pasar yang sempurna, faktor-faktor produksi mempunyai mobilitas yang tinggi dan dapat saling menggantikan satu sama lain. Oleh karena itu, produksi marginal, faktor-faktor produksi akan sama besarnya pada masing-masing sektor. Dalam seterusnya mengakibatkan tingkat upah akan sama besar pada tiap-tiap sektor. Selanjutnya, keadaan ketidaksempurnaan pasar. Yang pertama, kekurangan pengetahuan masyarakat mengenai keadaan pasar. Yang kedua, pekerja tidak menyadari adanya kesempatan kerja yang lebih baik di sektor atau di daerah lain. Yang ketiga, para petani tidak mengetahui adanya cara-cara berproduksi yang lebih baik. Yang keempat, para pengusaha tidak menyadari tentang adanya kemungkinan untuk mengembangkan pasar di dalam negeri maupun luar negeri. Yang kelima, adanya kekuatan monopoli dalam memperdagangkan hasil sektor tradisional yang dilakukan oleh pedagangan perantara. Yang keenam, kekuasaan untuk menentukan harga dan syarat penjualan berada di tangan tengkulak, penghijauan, dan perantara lainnya. Pengaruh dualisme terhadap pembangunan ekonomi. Dualisme merupakan dua kekuatan yang berbeda yang hidup berdampingan dalam waktu yang sama, di mana tentunya akan timbul dampak baik positif maupun negatif. Contohnya, negara sedang berkembang yang sebagian besar kegiatan ekonominya yang relatif miskin masih dilaksanakan dengan menggunakan teknik yang sangat sederhana dan didasarkan kepada pola pikir yang masih tradisional. Teknik-teknik yang masih sangat sederhana menyebabkan produktivitas berbagai kegiatan rendah, dan pola pikir tradisional menyebabkan usaha-usaha untuk mengadakan perubahan dan memanfaatkan sangat terbatas. Hal ini tentunya akan berdampak baik kepada mekanisme pasar, yaitu mendorong munculnya ketidakseimbangan pasar. Di samping adanya beberapa pengaruh negatif dari adanya dualisme sosial terhadap pembangunan, sering dinyatakan pula dualisme dalam tingkat teknologi yang digunakan dapat menimbulkan dua keadaan yang mungkin mempengaruhi lajunya tingkat pembangunan ekonomi. Pertama, dualisme teknologi terakhir sebagai akibat dari penguasaan modal asing atau sektor modern. Sebagian besar keuntungan yang diperoleh modal asing tersebut akan dibawa ke luar negeri.
Kedua, dualisme teknologi akan membawa dampak negatif, yaitu terbatasnya kemampuan sektor modern dalam menciptakan kesempatan kerja, membatasi kemampuan sektor pertanian untuk berkembang, memperburuk masalah pengangguran. Dalam suatu pasar yang sempurna, para pelaku ekonomi dianggap rasional, artinya setiap orang akan berusaha mencapai tingkat kepuasan maksimum. Pengamatan yang dilakukan di NSB menunjukkan hasil yang sebaliknya, yaitu masyarakat tidak berusaha untuk mencapai tujuan tersebut, tidak responsif pada rangsangan baik yang terjadi di dalam pasar. Dapat diambil kesimpulan bahwa sikap masyarakat terhadap perkembangan pasar merupakan salah satu faktor yang menimbulkan ketidaksempurnaan pasar di NSB. Pengaruh ketidaksempurnaan pasar terhadap tingkat produksi dalam suatu masyarakat dapat ditunjukkan dengan kurva kemungkinan produksi. Jadi kesimpulannya adalah dualisme berarti ada sektor besar dengan kemampuan modern, berdampingan dan tumbuh bersamaan dengan sektor kecil dengan kemampuan tradisional. Perekonomian yang bersifat dualistik merupakan hambatan karena menyebabkan produktivitas berbagai, kegiatan produktif sangat rendah, dan usaha-usaha mengadakan perubahan sangat terbatas sekali. Baiklah, sekian pembahasan tentang dualisme. Semoga anak-anak ibu dapat memahami apa itu dualisme, dan apabila kurang jelas, kalian bisa bertanya di grup WhatsApp atau bisa japri ke ibu untuk menanyakan apa yang kurang jelas ya anak-anak. Jangan malu untuk bertanya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.